Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aat, asal saya dari Bogor, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Pertama-tama saya mulai usaha sebelum saya usaha rengginang. Pertama saya jualan kayak gorengan, buka warung, dan suami kerja di bangunan. Lama-kelamaan saya mulai bikin rengginang sama dodol. Dulu pertama saya kuli punya orang, ngitak punya orang. Lama-kelamaan sambil kuli punya orang saya bikin dagangan sedikit-sedikit. Sedikit pun ada yang pesan saya bikin. Alhamdulillah sekarang udah saya bisa jual sendiri. Saya udah bikin saya sendiri, saya bawa sendiri, keliling sendiri ke Jakarta, daerah Jatinegara, Citayam, Serpong, bahkan sampai ke Tangerang saya jual sendiri. Alhamdulillah sekarang saya nggak keliling lagi, pelanggan saya pada datang ke rumah. Ada yang buat dia jual sendiri, ada yang buat dikonsumsi sendiri, ada juga buat hajatan atau serahan. Paling ramai gitu pedagang saya pada hari Kamis sampai Minggu. Tapi hari-hari biasa juga alhamdulillah ada, cuma nggak seramai hari Kamis sampai Minggu. Alhamdulillah ada anak, mantu, cucu yang membantu saya. Tetangga-tetangga pun ada sebagian. Yang membantu saya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau dodol laki-laki, kalau rengginang perempuan. Pertama-tama saya masuk ke Hong Kong, sebenarnya mah yang sebelum ke saya, ke saudara saya dulu orang Hong Kong itu. Cuman mungkin dia nggak cocok, yang cocok rengginang saya, alhamdulillah. Sampai sekarang orang Hong Kong itu bawanya rengginang saya. Udah 6 tahun lebih.
Luar biasa, baru saja tadi kita menyaksikan video dari kisah sukses Ibu Aat pelaku UMKM Rengginang dan dodol ketan hitam. Luar biasa sekali ya, tentunya pasti dari utamanya dari kecil dulu, kemudian lama-lama bertambah besar. Dan tentunya UMKM ini sangat luar biasa sekali dan sudah hadir bersama saya Ibu Aat selaku pelaku UMKM Rengginang dan dodol ketan hitam. Apa kabar Ibu? Baik, Baik, luar biasa sekali ya. Hari ini cerah ya? Nah, tadi sempat deg-degan ya Bu ya? Iya. Santai aja sama kita di sini Ibu. Gimana Ibu kesehariannya? Berarti setiap hari sibuk dengan rengginang dan dodol ketan hitam ya? Iya. Oke Ibu, nah kalau ngomong-ngomong nih Ibu, memulai tahun usaha rengginang ini tahun berapa Ibu awal mulanya? Tahun 90-an Oh, saya tahun udah 90-an. mulai rengginang. Cuman sebelum tahun 2090 saya 85 itu kuli punya orang teh, bikin rengginang kuli, bikin dodol juga kuli. Oh, jadi usaha bikin sendiri apapun ya? juga kuli punya orang. Lama-kelamaan saya udah bisa bikin dodol, ada yang pesen sedikit-sedikit, saya bikin sendiri. Alhamdulillah saya jual sendiri, saya idirin sendiri. Bahkan ke Jakarta, daerah Jatinegara, daerah Tangerang pun sampai, Serpong. Wah, luar biasa sekali Iya, berarti. saya jalan sendiri teh bawa-bawa pakai karung. Ibu dari daerah mana tuh berarti bawanya? Dari Bogor ke naik kereta. Luar Naik biasa kereta sekali. sampai pas pertama kan saya ketinggalan di kereta ini. Oh, pernah ngerasain kereta ya Bu ini ya? udah jalan sampai saya nangis. Aduh, emang dari bawah dulu ya Bu ya. Berarti tadi awal mulanya pertama jadi pembuat dodol. Betul, cuman punya orang. Iya, punya lupain orang, sama kita orang. bekerja di sana. Iya. Kemudian setelah bisa ada orang yang Ada pesan, orang yang Ibu bikin pesen, saya sendiri. bikin sedikit-sedikit, lama-kelamaan Oke. alhamdulillah. Lama-kelamaan alhamdulillah Iya, banyak yang iya. pesan, kemudian dikirim ke Jakarta, Jakarta, ke Serpong. Jatinegara. Luar biasa Saya sekali bawa-bawa ya. sendiri. Bawa-bawa sendiri Ibu Iya, ya? sendiri kan suami di rumah. Oh, suami Dia di rumah. Dia kerja di bangunan, suami saya dagang dodol. Luar biasa Ibu. Ibu keren banget nih Ibu. Semangatnya Ibu terus Alhamdulillah. terpancar ya Bu ya. Nah Ibu kalau misalnya awal mula memilih usaha rengginang ini kenapa? Karena dari nenek moyang udah dodol rengginang khasnya di situ. Oh. Jadi saya coba-coba bikin. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dari dulu udah turun Udah temurun. turun dari nenek moyang kita. Oke, Ke Ibu mau anak waris. cucunya sekarang dikembangkan lah. Sama saya dibikin sedikit-sedikit. Jadi Ibu mewariskan ya Bu ya. Jadi berarti di sana juga membuka peluang nih untuk para masyarakat di sana Iya. untuk peluang pekerjaan ya Iya. Bu ya. Kira-kira ada berapa Ibu karyawannya, pekerjanya? Kalau yang nyetak 4 orang, kalau yang ngedodol 3 orang. Yang Oh. bungkus-bungkus, habis nyetak pada bantuin bungkus-bungkus gitu. Ada saudara-saudara sih dibantu anak cucu, mantu. Saya bareng-bareng, nggak Sekarang sendiri, udah ya. sekeluarga ya Bu ya, Iya. dibantu sama masyarakat Iya, setempat. masyarakat Tentunya ini setempat. sangat luar biasa sekali, menginspirasi karena ini membuka peluang pekerjaan juga kepada masyarakat setempat. Luar biasa sekali Ibu Aat. Oke Ibu, nih gimana caranya menjaga kualitas dan apa ciri khas dari produk rengginang dan dodol ketan sampai bisa diekspor ke Hong Kong. Nah, untuk para peserta ini ternyata sudah diekspor loh ke Hong Kong. Gimana Ibu? Ciri khasnya apa? Pertama-tama kita harus menjaga bahan baku yang baik, Oke. bahan-bahannya yang baik dengan ukuran yang pas, itu dengan ukuran yang pas, yang buat bumbunya yang pas itu teh harus pas gitu bumbunya, Oke, supaya baik. terjaga kualitas gitulah. Iya, jadi kualitasnya tetap Iya, terjaga ya Bu ya. kualitas. Nah, ciri khasnya apa nih Bu, rengginang Ibu dan dodol ketan dodol ketan? Ciri khas yang Ibu miliki. Apa perbedaannya dari dodol ketan dan rengginang-rengginang dari yang lainnya? Ciri khasnya Lezat, lezat, enak nih pokoknya. enak deh pokoknya. Bayangin ini bisa sampai diekspor Kalau ke rengginang Hong Kong ya. gurih, ya. Iya, rengginangnya gurih pastinya. Ini Gurih, sudah ya. diekspor ke Hong Kong dan sudah memanfaatkan pelaku usaha di sekitarnya, masyarakat bisa dikerjakan. Jadi membuka peluang pekerjaan. Loh, luar biasa sekali. Nah, Ibu kira-kira kalau pembuatannya tuh apa kesulitan dari pembuatan rengginang dan dodol ketan hitam? Kalau Ada nggak kesulitannya Ibu? Kalau kesulitannya, kalau rengginang mah kalau nggak ada panas teh. Oh, kalau nggak ada panas Sulit, ya? gampang lama keringnya. Kalau musim panas alhamdulillah bagus rengginangnya. Kalau musim hujan rengginang
agak jelek dikit, nggak begitu mekar gitu. Oke, nah itu gimana tuh Bu cara ngatasinnya kalau misalnya lagi musim hujan tuh rengginang? Jadi kalau musim panas saya nyetok agak banyak gitu buat musim hujan. Oh, gitu. jadi sudah diprediksi Jadi duluan ya. Jadi pas musim hujan udah punya stok rengginang. Oke, nah kalau dodol ketan Bu, kesulitannya mungkin ada? Itu dodol ketan juga ada kesulitan, kadang-kadang berasnya lagi jelek, gulanya lagi jelek. Ada aja kan, bukan buatan kita kan, kalau gula sama beras dikasih dari toko gitu, kadang-kadang pernah 1 tahun itu 1 kampung itu pada gagal dodol semua dari beras gitu. Oh, jadi bahan bakunya pun juga mempengaruhi Iya, kualitas mempengaruhi, dan ciri iya. khasnya juga ya, dan kesulitannya juga ya Bu ya. Apalagi Bu kesulitannya selain beras? Udah, selain beras, wah luar biasa sekali Ibu. Nah, Ibu sehari itu bisa berapa produksi rengginang sama dodol ketan? Kalau rengginang saya 1 hari 2 karung, 1 karung di rumah. Tapi saya ke orang karena ke Hongkong tidak mencukupi yang saya buat, jadi saya nyuruh orang, tetangga-tetangga suruh bikin, saya kasih upah. Gitu. Ya. Kalau dodol sampai 2 kali ngaduk, yang 1 keadukan itu sampai 25 kilo, kadang 3 gimana menurut pesanan. Oke, nah berarti sehari total keseluruhannya Ibu, kira-kira Ibu produksi berapa banyak rengginang? Untuk berapa karung rengginang? Kalau di rumah 1 karung, kalau nyuruh orang sampai 1 hari sampai 3 karungan. Wah, jadi total bisa 4 karung ya dalam sehari. Punya Ibu sama punya orang yang tetangga yang bikin. Nah, kalau dodol ketan hitam sendiri Ibu produksi berapa banyak dalam sehari? Dalam sehari kadang-kadang 35 kilo, 35 liter beras. Oh, 35. Sampai 75 kilo dodol. Wah, luar biasa banyak juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Kadang lebih, kadang ada 5 kali, kadang ada 6 kali, gimana pesanan. Kalau sehari 2 kali ngaduk mah alhamdulillah ada aja. Ada aja pokoknya setiap hari ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Ibu paling banyak berapa pesanan Ibu yang pernah Ibu terima? Banyak pesanan. Kalau banyak pesanan di hari raya teh. Oh, di hari Ya, raya. di hari raya baru sampai siang malam itu non-stop. Non-stop ya, karena rengginang ya. Oke, luar Kalau biasa. di hari raya sama juga dodol ketan. Iya, sama dodol ketan rengginang. Luar biasa sekali. Jadi ini juga membuka usaha sehingga masyarakat setempat bisa ikut bekerja juga ya Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu Aat. Nah, biasanya berapa jam tuh dalam sehari pembuatan proses rengginang yang dibutuhkan untuk hasil jadi dari rengginang? Hasil jadi rengginang kering itu sampai 1 hari lebih teh. 1 hari Kalau lebih? sampai kering, kalau dari mulai ngaron sampai itu mah cuman 2 jam kurang lebih. Kalau sampai kering mah 1 hari ini dijemur, hari besoknya diangetin lagi, setengah hari lagi, baru bisa dibungkusin. Oh, jadi mungkin bisa 2 hari selesai full 2 hari ya full. 2 hari. Kalau Kalau untuk baru bisa dodol? dijual. Kalau untuk dodol 1 hari 5 jam minimal matangnya. Oke, jadi sehari bisa langsung jadi untuk dodol ya? Jadi cuman belum bisa dibungkus, harus didinginkan dulu baru bisa dibungkus. Oke, luar biasa. Nah Ibu, untuk Ibu sendiri sebagai pelaku UMKM, prestasi apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari pemerintah? Dan gimana caranya Ibu membangun kerjasama dengan pemerintah sehingga kalau misalnya ada acara Ibu sering diundang? Saya waktu itu bikin buat izin usaha dari desa ke kecamatan. Alhamdulillah dari situ mungkin dia tahu bahwa saya pengrajin. Jadi alhamdulillah dari situ ada tahu sedikit-sedikit satu-satu sama lain, bisa mengenal gitu. Terus dari pemerintah saya tahun kemarin tahun 2018 dapat UMKM terpilih. Wow, tepuk tangan dulu untuk Ibu Aat, luar biasa. Terpilih. Dan tahun kemarin dari Kabupaten Wud saya diminta untuk pergi umroh teh. Alhamdulillah. Tapi karena acara ada COVID sekarang pandemi ini ya, pandemi. mungkin ditunda. Iya, mungkin tahun kesehatan. depan, tahun selanjutnya saya bisa berangkat, minta doanya dari semuanya. Amin, semoga sehat selalu dan bisa langsung umroh ya Ibu ya, sehingga pandemi kita bisa melewati pandemi ini sehingga Ibu bisa umroh. Berakhir ya teh ya. Amin, semuanya juga pasti berharap dan tentunya Ibu harus jaga stamina tubuh ya Bu ya, harus happy, harus semangat terus, jangan kepikiran biar kita imunnya kuat Ibu. Nah Ibu, ini biasanya pada kepengen tahu nih Bu, Ibu kan seorang pelaku usaha UMKM rengginang dan juga dodol ketan hitam yang sudah mengekspor rengginang dan dodolnya ke Hong Kong. Nah Ibu, ini kita mau cari tahu dari Ibu,
omsetnya berapa nih Bu kira-kira per bulan? Kalau pertama ngambil teh sedikit, cuman 200 bungkus itu. Lama-kelamaan 200, 500, 600. Sampai sekarang alhamdulillah udah 2000 yang dipesan sama orang Hongkong itu. Luar biasa sekali, 2000. 2000 piece itu, 2000 bungkus. Ambil Luar 2 biasa. mobil, berangkatnya juga 2 mobil kayak mobil kolbun itu. Nah biasanya mereka pesannya berapa lama Ibu? Mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau sebulan sekali mereka pesan ke Ibu? Sebulan kadang 2 kali. Sebulan 2 kali dengan Iya. jumlah 2000. Jadi Iya, sekali pesan 2000. iya. Kalau Wah, pesan berarti 2000. di sana udah Iya. terkenal juga rengginang Ibu ya, Ibu Aat ya. Luar biasa, keren banget dari turun temurun. Terus pasti resepnya juga sudah pasti lezat dan enak, bahan berkualitas ya Bu ya pastinya. Karena untuk menjaga kualitasnya. Iya, emang orang Hongkong itu kamu harus jaga kualitas, kamu harus jaga kualitas gitu. iya, Selalu betul, begitu Bu. tiap datang, selalu begitu. Karena itu pasti yang dicari ya Bu ya, Iya. kalau kualitas kita ada, pasti orang-orang akan cari kualitas kita. Nah itu dia tadi, omsetnya berarti berapa Ibu kira-kira? Rahasia apa boleh kasih tahu? Dalam 1 bulan alhamdulillah sampai 50-60 juta dapat. Luar biasa. Keren banget lah Ibu, menginspirasi, terus bisa membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat ya Ibu ya. Itu sudah bersih atau masih kotor Ibu? Sudah dibagi-bagikan ke pekerja-pekerja? Belum atuh. Oh belum, berarti masih kotor ya, 50-60 juta per bulan kotor. Ya mungkin dapatnya luar biasa lah ya. Lumayan lah, alhamdulillah bukan lumayan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah yang Alhamdulillah ada. sekali ya Bu ya, luar biasa dari sekali. rengginang bisa menghasilkan yang sangat dibutuhkan untuk kita. Oke, nah Ibu gimana nih Bu? Ini kan pandemi nih Bu ya, pandemi COVID-19. Nah gimana caranya Ibu dalam kondisi pandemi ini, usaha Ibu tuh bagaimana cara mengatasinya? Emang drastis turun, tapi enggak vakum banget. Alhamdulillah masih ada ya. yang di kampung. Kalau ke Hongkong emang enggak ngambil sampai 4 bulan, enggak bawa-bawa. Alhamdulillah bulan kemarin dia udah mulai pesen, udah mulai bawa, udah mulai ditransfer uangnya ke saya. Aduh, alhamdulillah, bersyukur, puji syukur Mungkin ya. minggu ini juga dia mau pesen lagi. Nah, udah langsung telepon ya. Jadi drastis juga, tapi sekarang gimana nih Bu? Udah mulai Udah naik mulai atau naik, bagaimana? alhamdulillah. Sudah mulai normal? Belum normal mah. Belum ya, masih Udah, tetap jaga ya. masih Berapa tetap banyak jaga, orangnya? ya. Karena kita tetap Biasanya harus. kan kalau ngirim dia pas 10 hari langsung transfer, ini mau sampai 1 bulan ya Dek. Sampai 1 bulan baru nyampe. Oke, baru nyampe Iya. transferan ya? Iya. Oke, transfernya baru nyampe sebulan. Tapi barangnya sudah dikirim Sudah duluan dikirim, ya? iya, duluan. Oh, jadi ini sudah bekerja sama dengan baik ya Iya, tentunya ya alhamdulillah. dengan Hongkong ini. Luar biasa sekali, tentunya ini menginspirasi kita semua sebagai pelaku UMKM. Ada Ibu Aat sebagai pelaku UMKM Rengginang dan Dodol Ketam. Nah Ibu terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir dari kita. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pelaku UKM dan calon pelaku UKM supaya bisa termotivasi seperti Ibu? Supaya bisa Kepada sukses para calon UKM, bisa lihat kamera tuh Bu. kepada para calon UKM dengan kisah saya ini, mudah-mudahan dengan kisah saya ini dapat menjadi motivasi, terus semangat berjuang, merintis usaha, karena keberhasilan akan ada, karena keberhasilan menjadi karena keberhasilan apa tadi? Gak apa-apa, karena keberhasilan. Karena keberhasilan dari kesabaran dan keuletan dan kejujuran gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan semuanya Perstawa Bidar yang ada Itu di salah rumah. terus teh, jadi tanya di rumah juga salah aja. Udah Gak diapalin apa-apa, masih Ibu. salah. Tentunya kita udah bisa memberikan motivasi kepada mereka semua ya. Nah selanjutnya nih kita mau terima pertanyaan dari para peserta webinar ya Bu ya. Untuk kepada para peserta mungkin bisa langsung pertanyaan. Kita tunggu sejenak. Sudah mengekspor rengginang aja atau dodol ketan juga Ibu? Gini aja. Rengginang ke Hong Kong. Dodol sebenarnya pengen, dia juga pengen, udah cocok dodol saya, tapi dibawa ke sana teh jadi Lu udah nggak bisa, hancur. ayah. Karena Nggak harus pernah ekspor sekali. karena dari bahannya juga nggak. Jadi Oh ditindih-tindih. gitunya.
Oh ya benar, kontainernya. susah ya. Luar biasa Ibu ya, keren sekali. Omsetnya bisa 5-60 per bulan, masih kotor, dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempatnya Ibu. Ibu di daerah Bogor ya Bu ya? Iya. Daerah Bogor, Rengginangnya nih. Kalau ada yang mau pesen bisa langsung hubungi Ibu Aat. Untuk hari raya ya Ibu ya? Luar Untuk biasa. hari raya, untuk yang selamatan. Nah, untuk yang selamatan. Yang nikahan. Nikahan, bisa semua acara bisa ya Bu ya? Iya, Berapa? semua acara. Nanti bisa langsung hubungi Ibu Aat untuk Boleh. pesan untuk hari spesial ya Bu ya. Oke. Gimana? Kita langsung ke pertanyaan. Nah ini Bu, ada pertanyaan yang masuk nih Bu. Ini mengenai harga. Dijual berapa per packnya? Dari Farida. Berarti harga per packnya berapa Ibu? Apa tuh, dodol apa rengginang? Rengginang dan dodol. Kalau dodol sekilo, saya bikin sekilo dibikin 2. Harganya dari saya 30.000. 30.000. Kalau rengginang 13.000. 13.000. Nggak tahu entah dia ngejualnya berapa sangat. Kira-kira ukurannya semana tuh Bu rengginangnya? Rengginangnya Dek, ada kan bawa. Rengginang ukurannya 30 itu teh, 30 biji gini. Oh 30 biji, 13.000 ya Bu ya? Iya, 13.000 segitu. Oke. Kalau dodol setengah kiloan kayak gitu tuh. Ada yang kecil-kecil. Kalau ada yang dodol, pakai wijen. dodol dijualnya setengah kilo atau 1 kilo? 1 kilo, gimana yang belinya? Ada yang setengah, 15.000. Kalau sekilo 30. Kalau 30 sekilo. Iya. Kalau berarti setengah kilo 15.000. 15.000. Oke, berarti ada 2 harga untuk dodol. Kalau misalnya sekilo dodol 30.000. Kalau untuk setengah kilo dodolnya 15.000. Dan untuk rengginang isinya 30 biji ya Bu ya? Iya, 30 Oke. biji. 30 biji dijual dengan harga 13.000. 13.000. Itu dia tadi Ada pertanyaan yang dari rengginang kecil. Oh, rengginang yang kecil. dia bahan dimasukin ke toples tuh. Itu 1 perapat harganya 10.000. Oke, harga seperapat. Iya. Harganya 10. Iya, 10.000. 10.000. Jadi ada yang kecil, yang Ada seperapat. yang ukuran gede gitu. Ada yang ukuran gede, yang gedenya 13.000, yang kecil 10.000 seperapat. Oke, itu pertanyaan dari Farida. Terima kasih Farida untuk pertanyaannya. Nah Ibu, saya ada pertanyaan lagi. Tahan berapa lama untuk rengginang dan dodol ketannya? Kalau dodol ketan perkiraan 2 minggu, kadang-kadang 1 bulan juga masih kuat. Cuman udah keras tapi nggak buluk, alhamdulillah. Oh, jadi- kalau rengginang sampai setengah tahun kuat. Oh, setengah tahun kuat ya rengginangnya, tapi udah keburu habis duluan Ibu. Dimakan sama kita semua karena enak Ibu. Jadi kayak sehari udah langsung habis Ibu ya. Oke, jadi untuk rengginangnya kurang lebih setengah tahun. Iya. Dan Kalau untuk dodolnya 2 minggu. 2 minggu. Itu dia tadi ketahanan dari dodol dan rengginangnya. Nah Ibu tadi nih omset, tadi udah ditanyakan ya, ada yang bertanya omset sudah ditanyakan tadi sekitar 50 sampai 60 juta per bulan masih kotor. Keren. Bisa memotivasi kita semua ya pasti di sini. Nah, cara dodol tahan lama gimana Ibu? Nih, cara dodol agar bertahan lama. Ini yang bertanya dari Iis Mary. Cara pembuatannya harus bersih. Cuci beras harus bersih, bahan-bahan harus bersih. Cara membuatnya juga harus teliti. Oh, jadi itu Insya pengaruh ya, Bu Allah ya. kuat Jadi tahan lama. bahannya Iya. harus bersih. Harus bersih kan, berasnya dicuci dulu, bersih, kelapanya dicuci dulu. Kalau yang cepat jamur itu yang jorok lah orangnya gitu. Alhamdulillah. Jadi bisa ketahuan nih Iya. kalau misalnya Misalnya kurang bersih nih berasnya, cepet jamur. Kalau bungkus masih panas-panas, jamuran. Bungkus juga harus udah Iya, dingin. iya harus dingin. Kalau karena ketutup ya Bu, nggak ada Iya, udara lagi ya. nggak ada udara. Berarti kalau misalnya pernah nggak Ibu kalau misalnya ada yang kurang bersih, misalnya si dodol ini kan kurang bersih nih, Iya. itu kira-kira langsung berjamur udah kelihatan di hari berapa? Ya di seminggu udah kelihatan. Oh seminggu udah Iya. kelihatan, tapi sedangkan kalau bersih 2 minggu pun masih, Iya, masih bertahan ya. Oke, nah jadi itu adalah cara dari untuk membuat dodol bertahan lama, yaitu bahannya harus bersih, kelapanya juga Iya, Bu? kelapanya harus bersih. Kelapanya juga harus bersih. Tempatnya juga wajannya harus bersih, Wajannya apa-apanya harus juga bersih, semua pokoknya bersih ya Bu ya. Dan kalau bungkusnya pun harus, Iya, harus saat dingin. dingin. Jadi nggak boleh saat panas-panas, nanti dia malah cepat berjamur. Bisa bertahan 2 minggu. Nah itu dia tadi. Oke. Gimana caranya jadi buyer Ibu, jadi pembeli dari Ibu? Gimana caranya kita bisa membeli produk Ibu? Langsung ke Ibu saja atau melewati siapa? melewati
HP bisa, WA, WA bisa. langsung ada langsung ada ya, Iya, bisa langsung ada, hubungin ke iya. Ibu ya. Yang langsung ada. Itu dia tadi pertanyaan dari Tri Amelia. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi? Itu dia tadi beberapa pertanyaan. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk lagi? Oke, kita sambil menunggu pertanyaannya. Nah, ini sudah ada masuk pertanyaannya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Cut Fitnah. Oke, maaf. Mohon maaf bila ada salah kata penyebutan nama. Nah, bagaimana pengembangan produk Ibu hingga sekarang? Bagaimana produk Ibu bisa berkembang hingga sekarang nih? Pengembangannya, usahanya apa aja, dijual kemana, atau ada apa usahanya Ibu? Dijual Jabodetabek, dijual kemana aja. Nyampe, alhamdulillah. Nyampe. Jadi usahanya tadi dari awal sampai gimana caranya bisa sampai ke Jabodetabek itu bagaimana Bu prosesnya? Dari teman ke teman kah Iya, atau dari teman ke teman, kita punya besanan. Gitu. Jadi satu persatu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari satu orang ke satu orang. Oke. Alhamdulillah jadi. Jadi dari mulut ke mulut dari ya mulut Ibu ke ya. mulut gitu. Jadi bisa tahu baru lebih situ. Pengirimannya pakai apa Ibu? Pengirimannya ada yang ngambil sendiri, ada yang saya kirim, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, yang kalau kecil pakai sedikit pakai motor. Kalau misalnya masih daerah Bogor gitu Iya, ya. Kalau misalnya pakai udah ke Jakarta, Jabodetabek gitu, kayak mobil. Yang mobil. Sekali pengantarannya mungkin ada minimal atau berapa? Ada minimal pemesanan nggak Ibu untuk mereka bisa diantarkan oleh Ibu? Ini pemesanan gimana maksudnya? Minimal pemesanan yang mereka pesan ke Ibu misalnya harus berapa karung untuk pesan bisa diantar atau bebas aja mereka boleh pesan berapa aja ke Ibu terus Ibu antarkan? Pesan berapa aja diantar. Oh luar biasa, pesan dia berapa aja Ya, diantar ya? Sedikit gitu saya antar. Alhamdulillah. Sedikit juga diantar, Iya. jadi nggak ada minimal ya Bu Jadi ya? nggak ada perbatasan kecil atau besarnya. Alhamdulillah saya sedikit, biar sekilo ada yang pesan saya antar. Luar biasa, jadi nggak ada minimal, Iya. bisa langsung dipesan, caranya tadi bisa langsung ke ibunya. Mungkin ada Instagramnya Ibu ya? Instagram? Nanti saya tanya ke anaknya Ibu ya. Instagram apa ada Instagram? Oke, jadi caranya bisa langsung menghubungi Ibu AA, terus nanti bisa dikirim, nggak ada minimal pemesanan, dan pemesanannya bisa berapa aja, ya Bu ya. Tadi harganya udah dijawab, rengginang 13.000, Iya. saya udah hafal nih Bu. Rengginang 13.000, yang kecil itu seperempat 10.000. Iya. Kalau Iya. dodol, Dodol kalau dodol 30 sekilo. 30 sekilo, setengah 15.000. Oke. Nah, Ibu nih ada lagi pertanyaan dari Mulik. Tipsnya bagaimana agar rengginang itu renyah? Tipsnya apa nih Bu? Pembuatannya bagaimana supaya rengginangnya renyah? Pertama beratnya yang bagus teh. Oke. Yang kedua secara masaknya juga harus matang banget. Jadi kalau renyah itu tergantung beras. Kalau berasnya lengket, kita nyetaknya jangan terlalu ditendet-tendet gitu, jangan terlalu kenceng-kenceng banget. Cuma gitu-gitu doang kalau pengen renyah. Yang terutama matahari. Kalau matahari bagus insya Allah. Kalau matahari jelek, biarpun beras sebagus gimana, pasti nggak renyah. Tergantung matahari. Berarti yang paling utama adalah Ya, matahari matahari, ya ya. Bu ya. Yang kedua berasnya. Berasnya harus bagus. Harus bagus. Yang ketiga kalau misalnya berasnya tadi apa yang di penyet-penyet itu Ya, Bu? nyetaknya kalau matahari jelek kan biar beras bagus, nyetaknya kita bagus, nggak bagus. Jadi kalau matahari bagus, berasnya kurang bagus, kan ada beras ada yang lengket ya, ada yang Iya. perak ya gitu. Kalau yang lengket, nyetaknya kita nggak terlalu tendet-tendet gitu. Nah, Ibu biasanya Biar pakai bikin beras. renyah. Berasnya yang mana tuh Bu? Yang lembek atau yang perak? Kalau buat dodol yang bagus, yang lembek teh. Kalau buat rengginang agak yang perak dikit. Itu dia tipsnya. Luar biasa Ibunya berbaik hati Ibu ya, kasih tips and trick nggak apa-apa. Jadi semuanya kita bisa bermanfaat untuk pelaku Iya, nggak apa-apa. UKM ya Bu ya. Oke nih Bu. Ada yang tanya lagi nih Bu tentang pengiriman. Bagaimana cara kirim lewat online? Atau lewat lewat jasa kirim kah? Lewat mana Ibu? Kalau JNE kadang-kadang kirim. Bisa juga ya Ibu ya. Jadi Bisa. tergantung nanti beratnya berapa, Iya, terus ongkirnya iya. dari situ. Berarti untuk teman-teman semua peserta bisa pesan lewat online juga kan Ibu Bisa. ya? Oke, lewat online. Bisa tuh lewat online, kirimnya nanti bisa pakai jasa kirim.
langsung dikirimkan ke tempat Anda semuanya. Kalimantan saya udah pernah kirim rengginang. Kalimantan udah pernah kirim rengginang, itu Iya. pakai apa Bu? Pakai JNE. JNE berarti ya, oke. Bisa semua. Untuk yang lain ke daerah-daerah Pulau Jawa juga bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Hongkong aja dikirim, gimana di Indonesia ya. Oke nih Bu, kalau misalnya varian, ada varian rasa apa aja nih Bu? Di dodol atau kalau rengginang berarti satu varian ya Bu ya? Kalau dodol ada berapa varian? Kalau rengginang ada dua teh, Oh, rasa rengginang ada terasi dua. sama bawang putih. Oh, rengginangnya ada dua varian, terasi dan bawang putih. bawang putih. Nah, kalau untuk dodol? Untuk dodol ada original yang biasa, gula sama Original. kelapa aja. Terus ada yang wijen, ada juga yang wijen, ada yang pakai bawang goreng, ada yang pakai duren. Kalau yang udah pernah saya bikin. Jadi yang dijual 4 rasa ya Bu ya? Iya. Ada original, wijen, Wijen, bawang bawang goreng, sama sama duren. duren. Jadi ada 4 varian teman-teman semuanya di sini. Kalau misalnya untuk rengginang ada 2 varian. Kalau untuk dodol ada 4. Kalau untuk dodol tadi saya mencoba ingat kembali, original, Duren, duren, wijen, bawang goreng dan bawang wijen. Kalau untuk rengginangnya ada 2 rasa. bawang putih sama terasi. Bawang putih dan terasi, luar biasa. Ini biasanya yang best seller yang mana tuh Bu? Yang paling banyak disukain? Terasi. Terasi ya Bu ya, Iya, terasi, banyak terasi banyak disukain. Kalau dodolnya? Dodolnya yang kayak wijen sekarang lagi muap. Oh, Alhamdulillah. lagi naik daun ya Bu ya, wijen sekarang berarti yang paling best seller. Oke. Ibu ada yang tanya dari Maria Matilda. Nah ini berapa modal awal buka usaha? Apakah ada bantuan modal dari Dinas UMKM untuk usaha Ibu? Modal awal Ibu buka usaha ini berapa tuh Bu? Dari Ibu sendiri kah atau ada bantuan dana dari Dinas UMKM? Saya modal sendiri. Oh, modal Dari Dinas sendiri. UMKM saya nggak pernah dapat. Belum ya Bu ya? Belum karena pernah udah- dapat dan sampai sekarang. jadi awalnya dulu adalah Ya, modal modal saya modal sendiri karena dulu ibunya pun adalah seorang pembuat dodol di tempat lain. Iya. Kalau bisa dibilang Kuli. kuli Iya, dasarnya kuli. kalau Ibu bilang kuli di tempat lain, kemudian Ibu sudah mendapatkan ilmunya ya Bu ya. Terus ada yang pesan, ibunya Saya membuat bikin sendiri sedikit-sedikit. dengan modal sedikit-sedikit. Jadi modalnya dari Ibu sendiri. Kemudian baru banyak yang pesan, baru dikirim sampai ke Hong Kong, baru sampai ke Jabodetabek ya Bu ya. Bahkan sampai ke Kalimantan tadi juga ada lewat jasa kurir. Nah, itu dia tadi pertanyaan dari Anda. Kita ada lagi? Oke, tenang. Kita ada lagi pertanyaannya. Yang mau bertanya bisa langsung silakan. Kita ada waktu hingga jam 12. Oke. Oke, kita akan terus membuka pertanyaan hingga 11.50 ya. Jadi sedikit lagi kita akan menutup pertanyaannya. Kita akan membuka pertanyaannya hingga 10.50. Nah, ini ada lagi Bu yang bertanya nih Bu. Dari Prasetyo nih Bu, gimana strategi pemasaran Ibu nih untuk produk Ibu? Cara pemasaran. Iya, cara pemasaran Ibu gimana? Alhamdulillah pada tahunya gitu, pada tahu sendiri aja dari internet. Oh, Ibu masukin ke internet ya, juga? Yang masuk internet mahasiswa itu. Oh, mahasiswa itu. Iya, mahasiswa yang masuk internet jadi pada tahu dari situ. Oke, jadi sebenarnya pun ini dibantu oleh seorang mahasiswa Mahasiswa, yang lagi magang ya Bu ya? iya. Yang magang untuk pemasarannya mereka masukin ke Masukin ke internet. internet. Mereka baru kasih informasi tentang usaha Ibu, baru usaha Ibu pun dari mulut ke mulut juga Dari sebenarnya. mulut, iya. Dari mulut ke mulut juga langsung bisa dipesan, infonya bisa meluas sampai Jawa, sampai Indonesia, bahkan sampai Hong Kong. Itu dia tadi strategi pemesanannya. Nah, kalau untuk nomor telepon pemesanan ini ya. Nah, nomor telepon pemesanannya Yeyen Sulistio. Nah, tele pemesanannya ini ada di 0812. Nomor Ibu ya? Nomor. Itu tahu siapa nggak pegang HP. Nomor siapa deh? Oke, Iya. nomornya. Ini bisa, kalau untuk pemesanan nih, bisa melewati WA ya. WA bisa ya? Iya, WA bisa. di 0812 9925 2806 atau 0822 9966 5035. Nah, itu untuk pemesanan bisa lewat situ. Sekali lagi saya bacakan. Untuk nomor telepon pemesanan bisa kan hubungin Ibu Yayeng di nomor 0812 9925 2806
Atau nomor satu lagi 0822 9966 5035. Nah itu dia tadi. Jadi yang ingin mau pesan bisa langsung hubungi nomor tersebut ya. Berapapun dari minimal nanti bisa dikirim, online pun bisa dikirim lewat jasa kirim ya Bu ya. Terus kalau misalnya dekat juga bisa diantar, nggak ada minimalnya. Nah Ibu, ada pertanyaan lagi nih Ibu dari Farida. Tadi ada yang warna-warni rengginangnya dan dodolnya. Apa pakai pewarna atau campuran lain kah? Warna makanan. Pewarna makanan pakai ya Bu ya. Ada warna-warni tadi si rengginang ya Bu ya. Rengginangnya ada warna apa aja Bu? Hitam, merah sama putih. Kalau yang pakai itu merah aja sama hitam. Kalau putih kan nggak pakai. Oh iya, jadi ada warna merah sama hitam. Itu pakai pewarna makanan ya. Kalau untuk dodolnya sama? Enggak pakai. Kalau untuk dodol mah udah kan yang warnanya hitam. Jadi pakai ketan hitam sama ketan putih dicampur. Iya, jadi kalau misalnya untuk yang rengginang tadi pakai pewarna makanan, kalau misalnya yang dodol pakai ketan hitam. Pakai ketan hitam tadi dicampur. Itu dia tadi pertanyaannya. Dan ada lagi nih Bu. Dan kalau online atau luar kota, oke, dari Mulik beli produknya di mana Ibu? Produk-produk Ibu. Dan kalau online atau di luar kota bagaimana? Tadi udah dijelasin sebelumnya ya, kalau misal online atau luar kota bisa dikirim melalui jasa kirim. Terus tadi bisa di nomor telepon yang tadi saya sudah sampaikan di 0812 9925 2806 atau 0822 9966 5035. Nah itu dia. Untuk pemesanannya bisa melalui online dan bisa dikirim juga keluar kota melalui jasa kirim dan nanti bisa langsung chat berdiskusi dengan Ibu ya untuk pemesanannya. Oke, kita ada masih pertanyaan lagi? Kita tunggu pertanyaannya. Dan tentunya nanti kita akan break jam 12 dan kita akan kembali lagi jam 1 siang dan di acara selanjutnya itu kita akan ada live tutorial bolu ketan dan mango sticky rice. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi, tenang. Aku akan bacakan untuk kalian. Ibu kalau mau minum boleh Ibu? Iya, enggak apa-apa udah. Oke. Iya, boleh Ibu diminum dulu. Dari tadi kita udah berbincang-bincang ya Bu ya. Iya, kering ya orang enggak kan tenggorokan. Luar biasa sekali loh teman-teman semua yang mau pesan. Tadi sudah saya sampaikan nomor teleponnya dan maupun online pun juga bisa dikirim lewat jasa kirim. Nanti bisa berdiskusi dengan Ibu Aatnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Dari Kania Naja. Ibu, apakah sudah terdaftar di BPOM atau MUI produk Ibu? Apa tuh saya belum ngerti. Belum ya? Belum. Saya lihat ke anaknya. Gak apa-apa, saya lihat ke anaknya. Belum ya Bu ya? Oke, belum. Jadi belum. Kalau untuk terdaftar belum. Di BPOM atau MUI belum terdaftar. Dan ada lagi nih dari Mulik yang tadi ya. Berarti ini Ibu, adakah izin-izin untuk usahanya Ibu? Saat buka usaha Ibu, apakah Ibu membuat izin-izin? Ada, izin usaha. Oh iya, izin usaha. Ya halal gitu, udah ada. Izin usaha. Udah ada yang gitu-gitu udah. Alhamdulillah. Sudah ada, sudah halal ya Bu ya, sudah izin halal. Ada lagi mungkin izin lain? Apa itu saja? PWRT udah. PWRT? Oh bukan. Oh belum. Iya yang belum PWRT. Lagi PWRT. diproses ya. Ya, belum keluar. Oke, jadi tadi halal udah tapi tinggal PWRT yang belum, lagi diproses. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari teman-teman semua peserta webinar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan break sejenak untuk Isoma. 3 menit lagi. Oke, kita akan tunggu pertanyaan dari teman-teman semua di sini. Yang mau bertanya bisa langsung kirimkan pertanyaannya dan nanti akan saya bacakan. Saya akan tanyakan kepada Ibu Aatnya. Luar biasa sekali ya Bu ya, ke Hong Kong loh. Bisa sampai jadinya udah langganan ya Bu ya? Iya. Itu berarti udah berapa lama Bu langganan yang ke ekspor ke Hong Kong? Kurang lebih 10 tahun. Wow, sudah 10 tahun loh. Luar biasa sekali. Ini berarti sekarang mereka kalau pesen 2 minggu sekali ya? Iya. 2 minggu sekali dalam jumlah? Dalam jumlah 2000. 2000.
2.000. Wah, luar biasa sekali Ibu. Tentunya dengan kualitas yang harus terus dijaga ya Bu ya, dan bahan-bahannya pun Dia juga selalu titip kualitas, harus jaga. Bilangnya juga, "Mak, lu harus jaga kualitas, lu harus jaga kualitas." Selalu begitu orang Hongkong itu. notes yang paling penting adalah, catatan yang paling penting adalah kualitas ya Bu ya. Karena kalau misalnya kualitas bagus, orang pun senang ya Bu. Oke, itu dia adalah kualitas, bisa sampai ke Hong Kong dan bisa sampai langganan selama 10 tahun. Itu karena kualitas. Tadi berasnya harus bersih, yang bagus, dicucinya, kelapanya juga ya Bu ya. Iya. Dan tentunya kalau untuk rengginang ada matahari. Matahari yang number one. Ya kan Bu? Matahari. Number one matahari. Kalau nggak ada, sebagus apapun tetap tadi Karena udah dicoba, kan kalau Palamani sudah bisa pakai open, Iya. nggak bisa, rengginang nggak bisa. tetap harus Tetap matahari harus ya Bu? matahari. Oh, sudah dicoba, jadi tetap harus matahari. Jadi untuk mengatasinya adalah saat bulan Panas, saat bulan panas, panas, saat musim dikejar-kejar kemarau ya. terus biar banyak betul. Nah, jadi sudah punya Persiapan stok. lah buat musim hujan. Iya benar, benar, itu adalah salah satu cara untuk nyetok ya Bu ya. Jadi kita nggak usah khawatir nanti kalau misalnya musim hujan ada yang pesen, kita udah punya stok ya Bu ya. Paling nanti tinggal tambah-tambah dikit ya Bu ya. Kalau misalnya pas Sekarang rugi nih berangkat ke sini nggak nyetak. kan kasih ilmu ya Bu ya buat teman-teman semua ya Bu ya. Luar biasa sekali. Oke. Itu dia tadi pertanyaan dari teman-teman semua. Kita sudah berbincang dengan Ibu Aat sebagai pelaku UMKM rengginang dan dodol ketan hitam. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Aat sudah bergabung bersama kami di sini. Sekali lagi mungkin ingin menyampaikan pesan kepada seluruh teman-teman peserta webinar untuk bisa terus berusaha, untuk usaha seperti Ibu, semangatnya apa? Boleh disampaikan kembali? Saya minta usaha saya maju terus, Ya. tidak ada kendala. Mudah-mudahan anak-anak saya yang membantu saya semangat terus, nggak pernah ngeluh gitu. Amin. Nah, kalau untuk peserta webinarnya apa nih untuk teman-teman di rumah? Pesan-pesan dari Ibu kepada mereka semua. Mudah-mudahan jadi pelanggan-pelanggan saya gitu, yang baik. Bisa untuk mereka semua tetap semangat seperti Ibu ya Bu ya, tidak pantang menyerah. Iya, benar, tidak pantang menyerah karena usaha itu semua diawal dari nol ya Bu ya. Dari bikin sendiri hingga sampai ada orang sekitar masyarakat yang dipekerjakan untuk Ibu, membantu Ibu, kemudian bisa menghasilkan omset yang alhamdulillah kalau kata Ibunya, Alhamdulillah, untuk iya, amin, untuk keluarga dan untuk masyarakat setempat. Nah, kalau gitu kita mau isoma dulu, kita akan break sejenak, nanti kita akan mulai kembali pukul 1 siang dan tentunya nanti bisa untuk kembali untuk ikut karena nanti di akhir acara kita akan ada pembagian link untuk e-sertifikatnya. Dan selanjutnya ini kita akan menyaksikan live tutorial dari bolu ketan dan mango sticky rice. Oke, dan selamat siang.